Otsamagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Pagi ini kita kembali mendapatkan detail spoiler lengkap One Piece chapter 1112 yang sudah terkonfirmasi langsung oleh pihak Redon dan juga Warsgen Forum. Beberapa detail isi chapter lebih diceritakan tentang lanjutan kejadian setelah Gorosei tiba dan turun tangan langsung dalam menggantikan Vegapunk untuk menyebarkan pengumumannya. Belum lagi kita mendapatkan informasi detail tentang Gorosei yang membuat para aliansi terdesak dengan satu persatu dari pergerakan mereka mempersempit ruang gerak Luffy dan juga kawan-kawannya. Nah, jadi apa sedikit detail lengkapnya kita akan bahas dalam video kita kali ini. Namun seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan komen dulu untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1112 kita kali ini diberi judul Aspek Keras. Dalam astrologi, aspek adalah sudut yang membuat planet satu sama lain dalam horoskop. Oke, chapter ini sendiri berisi dengan 17 halaman. Nah, kemudian seperti biasa kita mendapatkan sampul cover yang melanjutkan cerita di sampul sebelumnya dengan tema Wano Kuni. Sekarang ada dalam volume 3 di Kastil Ibu Kota Bunga. Kinemon memberikan Yamato sejumlah uang dan meminta bantuan. Chapter One Piece 1112 dimulai dengan laporan marinir yang mengatakan semua pasifista yang tersisa di Pulau Aegis telah dikalahkan. Tidak disebutkan dalam laporan, tapi Nasujuro lah yang mengalahkan mereka semua. Kemudian di pesisir timur laut, Franky mengalahkan wakil Laksamana Red King dengan serangan Strong Right-nya. Bonnie kemudian mengubah Laksamana Pomsky menjadi seorang anak kecil dan menendangnya. Dalam momen itu, wakil Laksamana Guillotine terkejut dengan betapa kejamnya Bonnie. Sementara itu, diinformasikan juga bahwa tidak ada Zoro dan juga Jinbei di dalam chapter ini. Sekarang kita bergeser menuju ke dalam Aegis, tepatnya di laboratorium. York membawa Mars ke ruangan dengan monitor tempat pesan Vegapunk akan disiarkan. Mars menembakkan sinar besar untuk menghancurkan ruangan dalam sekejap. Namun, siarannya tidak terhenti juga. York pun menjelaskan bahwa sumber siaran sebenarnya adalah Denden Mushi versi terbaru yang dibuat oleh Vegapunk. Itu disebut Hyacinth Denden Mushi atau Denden Mushi distribusi ke-1. Nah, benda ini disembunyikan di tempat lain. Mars kemudian berencana untuk menghancurkan seluruh laboratorium untuk menghilangkan Hyacinth Denden Mushi ini dengan sangat cepat. Namun York menghentikannya dengan mengatakan bahwa lantai pengembangan senjata dan juga pembangkit listrik juga ada di sini. Jika laboratorium dihancurkan, kehancurannya akan sangat kuat sehingga akan menghancurkan Pangrecord juga. Nah, sesaat mereka berbicara, Mars pun merasakan suara kecil yang berasal dari Pangrecord. Dia pikir itu pasti Denden Mushi yang baru, jadi dia terbang ke arah sana. Yep, sekarang panel terpotong lagi dan sekarang kita akan menuju ke Stashi dan juga Kaku. Kaku pada saat itu sudah mulai sadar. Kaku bertanya kepada Stashi apakah dia telah ditinggalkan oleh kru banyak topi jerami tepat setelah dia mengkhianati CP0 untuk mereka. Stashi berkata, aku memilih untuk tetap di sini untuk menyelesaikan pekerjaan terakhirku. Aku akan menutup Frontier Dome sementara kru topi jerami akan lolos. Oke, sekarang dipotong kembali dan kita ke grup dari Nami. Usopp telah menyiapkan Cup the Burst di Thousand Sunny, tetapi tanpa Vega Force 01, jadi Sunny tidak akan bisa terbang cukup jauh untuk sampai ke lautan. Edison berkata, percaya saja padanya dan kemudian dia terbang untuk melewati penghalangnya. Edison berkata, simulasi kerusakan eksternal sebesar 78%. Aku yakin dia belum akan mati, jadi mari kita berangkat. Yep, selanjutnya kita beralih lagi dan sekarang kita ke grup dari Luffy. Jupiter menghisap udara ke dalam mulutnya dengan kekuatan penuh sehingga Luffy, Dory, dan juga Brogy tidak bisa maju dan mereka ditarik ke belakang. Di sini terdapat ekspresi wajah yang sangat lucu dari Luffy. Tapi di momen-momen tersebut, Luffy pun punya ide. Luffy berkata, sialan kau, jika kau sangat lapar, bagaimana kalau kau makan gedung ini? Luffy kemudian menendang seluruh bangunan untuk memisahkannya dari tanah, lalu melemparkannya ke mulut dari Jupiter. Setelah itu, Luffy kehabisan tenaga dan dia berubah menjadi Old Man Luffy, alias Luffy yang sudah tua. Brogy kemudian memberinya makanan darurat spesial dari Elbaf yang disebut Hakkarl, berdasarkan hidangan nasional Islandia yang terdiri dari daging hiu yang difermentasi. Luffy sama sekali tidak menganggap makanan ini enak, tapi dia langsung kembali ke bentuk normalnya, namun bukan Gear 5-nya. Kemudian pertarungan berlanjut dan sekarang Warkuri sedang mengejar mereka. Namun Luffy menggunakan teknik Gomu Gomu Red Rock di kepala Warkuri. Namun itu malah melukai tinjunya sendiri karena kepala Warkuri terlalu keras.
Sekarang kita menuju ke Labo Face. Saturnus sedang mendaki ke awan, kita pun bisa melihat kakinya mencapai tempat kelompok dari Nami. Di sisi yang lainnya, tepatnya di pantai timur laut, di sana juga ada grup dari Bonnie. Salah satu raksasa ditebas secara tiba-tiba. Yep, Nasujuro muncul berdiri di depan dari kapal Elbaf. Nasujuro terlihat sangat menakutkan di panel ini. Bonnie di sana bertanya, "Hah, siapa kau?" Yap, panel pun terpotong dan sekarang kita menuju ke Pangrekor di halaman terakhir di dalam chapter 1112 ini. Mars kembali ke bentuk manusia dan masuk ke dalam, sementara pesan dari Vegapunk masih terhubung. Shaka berkata, "Stella, kita tinggal 1 menit lagi." Vegapunk menjawabnya, "Yap, aku tahu itu." Mars pun akhirnya menemukan Haishin dan Denmushi di lantai sebuah ruangan gelap. Mars bilang, "Jadi ini dia, kau kurang beruntung Vegapunk." Namun, tiba-tiba, Mars mendengar sesuatu yang benar-benar aneh. Mars melihat dan mengamati sesuatu dengan wajah yang serius. Yep, pertarungan intens semakin dalam yang terjadi di Pulau Aegean. Kali ini, Luffy dan kawan-kawannya dibuat benar-benar terdesak dengan situasi yang kacau dan juga menegangkan. Satu persatu grup dari aliansi menemui kendala, dimulai dari grup Luffy beserta dengan para raksasa yang bertarung dengan Jupiter dan juga Warkuri. Luffy lagi-lagi kehabisan tenaganya dengan Gear 5-nya dan tentu serangan yang dia lakukan benar-benar percuma melawan Warkuri dan juga Jupiter. Sementara itu, grup dari Nami juga punya kendala dengan melakukan manuver dengan Sanigo-nya yang berupaya sampai ke lautan menuju kapal Elbaf. Sementara itu, grup dari Bonnie juga benar-benar sial dengan bertemu dengan Nasujuro di hadapan mereka saat ini. Semua pasifista sudah berhasil dibereskan oleh Nasujuro. Yup, dan satu hal yang paling memprihatinkan adalah kita melihat Mars yang sudah menemukan pusat utama server sinyal dari Vegapunk, yakni Haishin dan Denmushi yang sudah tepat berada di depan dari matanya. Para aliansi sekarang sudah benar-benar terdesak dan bahkan waktu siaran tinggal 1 menit lagi untuk menyebarkan pesan yang akan disampaikan oleh Vegapunk ke penjuru dunia. Gorosei sepertinya tinggal menghitung waktu untuk membereskan mereka semua di Pulau Aegean dan menyudahi insiden ini. Namun sedikit harapan muncul pada saat chapter terakhir yang mengatakan ada seseorang yang secara misterius mendekati Mars yang ingin untuk menghancurkan Haishin dan Denmushi. Yep, mungkinkah inilah sosok yang akan menjadi harapan daripada aliansi untuk membantu mereka kabur dan juga memberikan akses siaran Vegapunk dalam kurun waktu yang mepet ini, yakni 1 menit lagi. Sepertinya ini bukan sosok baru yang kita temukan. Presentasi yang paling tertinggi memang itu mengarahkan kita ke robot kuno yang tentu perawakannya besar dan tinggi hingga menjulang mencapai Pangrekor. Robot kuno juga seolah berjalan ke tempat tertentu dengan tujuan memang membantu Nika dan juga kawan-kawannya. Namun tentu ya, sekali lagi beberapa orang masih belum menutup kemungkinan adalah sosok di balik bayangan yang dilihat oleh Mars. Nah, apakah kalian punya pendapat yang menarik dengan sosok misterius ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Siapa yang menurut kalian cocok menggantikan Mars yang ingin menghancurkan sinyal siaran dan akan membuat dunia tahu kebenaran yang akan terjadi sebenarnya. Bagaimanakah juga nasib dari Bonnie yang sudah bertemu dengan Nasujuro? Begitu juga dengan kapal dari para raksasa yang sudah berada tepat di depan dari mata sang Gorosei Venus ini. Menarik untuk membahasnya ya. Jadi kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf jika ada informasi maupun analisis yang berlebihan. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.